Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sunaqul alim. Pemirsa yang berbahagia, lisan kita itu kadang bisa mengantarkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian lisan kita itu bisa kita jaga dengan sebaiknya. Tapi sebaliknya, lisan ini bisa menjadi penyebab kita ini dipukuli banyak orang karena kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Qala Sulaiman alaihi salam au Luqman, idza kana al-kalamu min fiddatin kana sukutu min zahabin. Apabila berbicara itu bagaikan perak, maka diam itu bagaikan emas. Apa yang dimaksud dengan nasihat ini? Fal ma'na idza kana al-kalamu fil khairi kal fiddah. Pembicaraan dalam hal kebaikan itu diibaratkan memiliki nilai laksana perak. Kana sukutu anisar kadzahabi fil husni. Pembicaraan yang baik tadi diibaratkan seperti perak, maka diam dari kejelekan itu diibaratkan sesuatu yang memiliki kesamaan dengan emas. Kalau ada orang lain membicarakan tentang kejelekan orang lain, kemudian kita ini diam, tidak ikut-ikutan, maka ternyata itu sangat berharga sekali. Sehingga bagaimana lisan kita itu menghantarkan kita, apakah kita ini menjadi orang yang mulia atau menjadi orang yang hina. Pemirsa yang berbahagia, ada nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, bagaimana kita ini menjadi orang yang bisa menjaga lisan kita, sehingga kita ini akan mendapatkan banyak hal. Dijelaskan, rajulun la lisanun lah wala qalba wa huwal asil aur al-ghabiyyu. Orang laki-laki yang tidak memiliki lisan dan tidak memiliki hati. Maksudnya itu bagaimana? Ya, lisannya ini tidak pernah berkata baik. Kalau ngomong itu tidak ada yang ceritanya kemudian kok baik, itu tidak ada. Kata orang, ngomong ini dan ngelaraknya hati kan itu ya. Ada orang kalau berbicara itu didengarkan oleh telinga, kebanyakan orang itu membuat hati itu sakit itu. Ada orang yang kayak begitu tuh, ngomong is orang menak belas gitu ya. Ada orang kalau ngomong itu didengarkan sama telinga itu nggak ada baiknya sama sekali. Kenapa? Karena ya yang dibicarakan itu ya kejelekan saja, tidak pernah bisa menghargai orang lain. Ada ya orang yang demikian itu, ada. Rajulun la lisanun lah wala qalba. Orang yang kalau berbicara itu tidak ada baiknya sama sekali dan tidak memiliki perasaan. Siapa itu? Wa wal asil aur al-ghabi. Orang yang tidak memiliki hati dan dikategorikan orang yang durhaka. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengingatkan kepada kita, fahdar an takuna minhum wa la takum fihim fa innahum ahlul azab. Kita disuruh berhati-hati, fahdar.
Jauhi orang-orang yang perilakunya yang demikian itu, lisannya tidak pernah berbicara tentang kebaikan. Kata orang Jawa, surang di perasaan belas kan ini. Ada orang yang apa ya, kalau berbicara itu tidak pakai hati, kira-kira begitu. Mungkin lisannya ini mengatakan benar dan baik, tapi apa yang dikatakan itu membuat hati orang lain itu sakit. Ada orang yang begitu, ada. Maka kita diperintahkan fahdar an takuna minhum, jangan sampai kita itu menjadi orang yang lisannya tidak pernah berkata baik dan perasaannya itu mati. Maka wala takum fihim, dan jangan sampai kita itu berdiri di kelompok mereka. Kenapa? Fa innahum ahlul adzab, orang-orang yang sedemikian ini dikategorikan orang yang akan disiksa, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana lisan yang kita miliki itu menyebabkan kita itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka lisan kita yang terjaga dari kemaksiatan, membincangkan kejelekan orang lain, kita rubah. Selalu kita gunakan lisan kita untuk zikrullah, membaca Al-Quran, membincangkan tentang kebaikan-kebaikan, sehingga dijelaskan kepada kita salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ditentukan oleh kemampuannya bagaimana menjaga lisannya, sehingga kalau kita ketemu banyak orang, pembicaraan kita itu menyebabkan kita selamat, dan kemudian kita ini mendapatkan kasih sayang dari orang lain karena tutur kata kita yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Akhirnya wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.